Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Curhat Sahabat. Bertemu dengan saya lagi, Randi Insaham, penggiat parenting dari Rumah Pintar Aisyah. Hari ini kita akan membedah sebuah film yang berjudul Ipar Adalah Maut. Film ini cukup populer ya, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan netizen ya. Dan kita ingin membedahnya dari sisi parenting ya, yaitu kita sebagai orang tua itu tidak boleh membanding-bandingkan anak. Banyak netizen yang menanyakan kenapa Rani ini begitu tega menyakiti kakaknya. Kenapa Rani ini begitu enjoy, santai, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa, melakukan perselingkuhan dengan suami kakaknya sendiri. Nah, itulah kira-kira pertanyaan dari netizen nih. Nah, saya sebenarnya bukan penyuka film ya, dan saya juga belum menonton film ini. Tapi karena saya tertarik ya, kenapa sih Rani seperti itu? Dan iseng-iseng saya browsing di YouTube dan saya ketemu dengan podcast Bang Denny Sumargo dengan narasumbernya Mbak Elisa Siva, si penulis novel Ipar Adalah Maut. Dari podcast itu ada ilmu parenting yang bisa kita pelajari di sini, terutama pada diri sosok Rani. Nah, kenapa Rani itu begitu tega dengan kakaknya, begitu tidak peduli, mungkin tidak sayang, bahkan dengan ibunya sendiri pun Rani begitu teganya ya. Nah, ternyata Rani ini memiliki luka batin saat ia masih kecil. Nah, apa itu luka batin? Luka batin itu adalah sebuah peristiwa ya. Apa saja yang peristiwanya itu yang pernah dialami atau kita alami. Ya, yang membuat kita itu merasa marah, kemudian merasa benci, takut, sedih ya. Apakah kita dulu pernah dimarahi, pernah dilecehkan, pernah dibully, pernah dipermalukan, pernah ditolak, tidak diperhatikan, kemudian tidak dihargai, atau kita pernah dibanding-bandingkan ya, dan juga pernah dilecehkan ya. Semua pengalaman buruk itu lalu masuk dalam pikiran bawah sadar kita ya. Kemudian kita simpan dan kita terus gendong luka batin itu hingga kita dewasa. Lalu bagaimana cara kita mengetahui apakah kita masih menyimpan luka batin atau tidak? Sobat Curhat Sahabat, orang yang memiliki luka batin itu cirinya kalau ia ingat sesuatu, ingat kejadian buruk yang pernah ia alami, maka emosinya itu akan keluar. Bisa emosi marah, bisa emosi sedih, kecewa, benci, dendam, takut, atau bahkan bisa sampai menangis. Tapi kalau seseorang itu sudah mampu menghilangkan luka batinnya, maka ketika ia mengingat kejadian buruk atau ketika ia bercerita kejadian buruk yang pernah ia alami dulu tanpa disertai emosi-emosi yang tadi saya sebutkan ya. Jadi dia meskipun dimarahi orang tua, dia tidak marah, tidak sedih, tidak takut, tidak kecewa ya. Itu artinya adalah kita sudah bisa menghilangkan luka batin kita. Nah, untuk kasus seorang Rani ini ya, apa sih yang sebenarnya yang terjadi pada Rani ini, atau apa sih luka batin yang disimpan oleh Rani ini? Nah, ternyata Rani ini adalah orang yang senantiasa dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang bernama Nisa. Ibunya sering memuji kakaknya,
misalnya lebih pintar, kakaknya selalu juara kelas, terus kakaknya itu lebih cantik, lebih mandiri, rajin membantu ibunya. Bahkan orang-orang di sekitar seperti tetangga, guru, keluarga besarnya itu juga sering membanding-bandingkan Rani ini dengan kakaknya, yaitu Nisa. Saat di sekolah misalnya, karena mungkin guru-guru tahu ya bahwa Rani ini adalah adiknya Nisa, maka Rani ini suka atau sering sekali dibanding-bandingkan dengan Nisa. Misalnya, ini kakak adik ya, kok cantik mbaknya ya? Nah, suatu ketika Rani ini pernah berkata kepada kakaknya saat orang-orang membandingkan dirinya dengan Nisa, kakaknya itu. Rani mengatakan kepada kakaknya seperti ini. Saat kakaknya melihat Rani ya dibanding-bandingkan, ternyata Nisa itu tidak peduli dengan Rani. Nisa itu tidak mau menghibur dirinya, ya, yang mungkin sedang sedih, kesal, marah karena dibanding-bandingkan. Bahkan kakaknya ini malah tersenyum, ya, seolah-olah bangga dan menikmati pujian itu, gitu. Nah, itulah yang menyebabkan rasa benci dan dendamnya Rani kepada kakaknya. Jadi peristiwa-peristiwa itulah yang Rani simpan, ya. Kebencian-kebencian itu, kemudian rasa marah itu, rasa sedih ketika orang-orang membandingkannya itu Rani simpan dan Rani gendong, ya, dibawa sampai Rani itu dewasa. Sobat curhat sahabat semuanya, khususnya bagi ayah bunda ya, para orang tua, saat anak dibanding-bandingkan, anak akan merasakan suatu ketidakadilan. Ia melihat saudaranya dipuji-puji, sedangkan dirinya dianggap lemah, dianggap lebih buruk, dan selalu salah. Lalu, apa yang timbul dalam hatinya? Betul, yang timbul dalam hatinya itu adalah rasa iri, rasa benci. Bahkan ada loh keinginan untuk melukai saudaranya. Dalam pikiran bawah sadarnya, ia ingin sekali berbuat sesuatu melukai saudaranya seperti halnya dulu ia pernah alami. Ya. Jadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua adalah kita tidak boleh membanding-bandingkan antara anak kita. Karena biasanya yang dibandingkan itu adalah kelemahan anak sendiri dan kelemahan orang lain gitu. Termasuk juga kita tidak boleh membanding-bandingkan antara anak kita dengan anak orang lain. Ingat ya ayah bunda, biasanya yang kita bandingkan itu adalah kelemahan anak kita dengan kelebihan anak orang lain, dan itulah sesuatu yang tidak adil gitu. Karena setiap orang atau setiap anak itu pastilah memiliki kelebihan masing-masing. Orang tua mungkin sering membangga-banggakan anak yang dia hebat ya dalam hal akademis ya, misalnya dia itu juara kelas, kemudian dia sering juara lomba, ranking di kelas, tapi mengabaikan anak-anak yang mungkin punya kelebihan yang di luar itu gitu. Padahal kedua-duanya itu bisa berpotensi loh menjadikan anak kita tuh sukses, ya. Ada yang hobinya manjat ya, manjat pohon, tapi tiba-tiba setelah dia dewasa ia menjadi juara dunia panjat tebing, ya. Ada yang gajinya triliun rupiah ya, gara-gara dia itu ya pintar bermain bola ya, seperti misalnya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gitu. Dan itu adalah bakat-bakat non akademis yang bisa menjadikan dia itu sukses. Jadi stop ya ayah bunda membanding-bandingkan anak ya, antar anak kita ya, antar kakak dan adiknya,
atau membanding-bandingkan antara anak kita dengan anak orang lain. Daripada kita suka membanding-bandingkan, lebih baik itu kita memperbanyak pujian, ya. Kita memuji kelebihan dari masing-masing anak kita. Jika kakaknya itu misalnya pandai dalam pelajaran di sekolah, ya kita memuji kakaknya, ya, tanpa perlu membanding-bandingkan dengan adiknya gitu. Jika adiknya misalnya pandai dalam bermain bola, ya kita puji kita puji adiknya itu, ya, karena kehebatannya dalam bermain bola, tanpa juga membanding-bandingkan kakaknya. Mungkin orang tua yang suka membandingkan anak, ya sebenarnya orang tua itu berharap anaknya itu seperti sosok yang ia bandingkan. Ya, saat ia membandingkan adik dengan kakaknya, sebenarnya orang tua itu ingin, ya, adiknya itu sepintar kakaknya, ya, secerdas kakaknya, sebaik kakaknya. Memang ya, tujuannya itu sebenarnya baik, ya. Membandingkan anak itu tujuannya baik. Namun membandingkan anak itu bisa membuat diri seorang anak itu merasa bahwa ia itu tidak disukai gitu. Merasa dia itu selalu salah. Lalu timbullah perasaan-perasaan dalam hatinya itu seperti perasaan rendah diri, merasa tidak berguna, merasa tidak berdaya, lalu minder. Bahkan mereka bisa menyimpan rasa marah, ya, rasa benci, rasa dendam kepada siapa? Kepada orang tuanya dan juga kepada saudaranya. Jadi tujuan orang tua membanding-bandingkan anak itu, ya, yang mungkin orang tua berpikir agar anak itu termotivasi untuk menjadi kakaknya atau menjadi orang lain, itu ternyata malah berdampak buruk bagi anak tersebut. Dan itu bisa menjadi semacam semacam bom waktu, ya, di kemudian hari. Jadi ayah bunda, daripada kita selalu membanding-bandingkan anak kita, ya, membanding-bandingkan kakak dengan adiknya, membandingkan anak kita dengan anak orang lain, lebih baik kita memperbanyak pujian kepada anak. Hal-hal yang baik kita puji, ya. Nah, lalu bagaimana caranya memuji dengan tepat, ya, dengan baik itu seperti apa? Yang pertama adalah kita ucapkan terima kasih, ya, atau jazakallah, jazakillah itu kepada anak kita. Kemudian langkah kedua adalah kita menyebutkan aktivitas aktivitas anak yang kita apresiasi. Ya, misalnya dia juara kelas, atau dia rajin menyapu lantai, dia membaca buku, dia mungkin menyanyi lagu berbahasa Inggris, dia mengambilkan kita minuman, dia mengucapkan salam, anak kita misalnya menyiram tanaman, anak kita mampu bersabar, ya. Semua aktivitas-aktivitas yang positif itu perlu kita apresiasi. Kemudian yang langkah ketiga adalah kita ungkapkan rasa senang kita, rasa bahagia kita, rasa bangga kita, rasa syukur kita, gitu ya, atas aktivitas baik yang telah anak lakukan. Kemudian yang keempat adalah beri label atau sugesti positif kepada anak. Dan yang terakhir adalah kita memberikan sebuah harapan atau keyakinan atau mendoakan, ya. Misalnya seperti ini, jazakilah ya kakak sudah mau membantu bunda memasak. Bunda bangga deh sama kakak. Bunda yakin kelak atas izin Allah kakak bisa menjadi chef hebat. Nah, itu contohnya seperti itu. Atau mungkin contoh yang lain, ya. Hebat sekali anak ayah. Alhamdulillah sudah selesai hafalan juz 30. Membanggakan keluarga. Insya Allah kelak kamu akan menjadi penghafal Al-Quran 30 juz ya nak, gitu. Itu contoh yang kedua. Misalnya lagi nih contoh yang ketiga. Alhamdulillah
nilai matematikamu 85, hebat, keren. Insya Allah nanti kamu akan, ketika kamu ujian lagi, insya Allah nilaimu akan 100. Ayah yakin itu. Nah, misalnya kayak gitu ya. Atau contoh yang selanjutnya ya, misalnya ya, keren, bersih sekali kamarnya. Ada yang membersihkan ya, wah bikin bangga ayah bunda nih. Bunda jadi tambah sayang sama adik. Insya Allah adik akan mendapatkan pahala membantu orang tua. Bapak Ibu sekalian, ya, ada hal penting ya yang mungkin sebagai penutup tema ini. Ketika anak sering dipuji, ya, ketika kita sering memuji anak akan perbuatan baiknya, maka ya, perhatikan baik-baik, maka ia akan terobsesi melakukan kebaikan lebih banyak lagi dan lebih hebat lagi. Jadi ketika kita menjadi orang tua yang pandai memuji anak, maka anak akan termotivasi melakukan kebaikan lebih banyak lagi dan lebih hebat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.